Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Muhim, Ya, kalau dihitung-hitung 1 bulan kita tak berjumpa, 1 bulan pula kita tak bercakap. itu dia. Nah, kenapa Bang? Bayangkan itu, hampir-hampir terputus silaturahim, padahal tidak boleh itu. Ya. 3 hari saja terputus silaturahim itu sudah dianggap berdosa. Hampir 1 bulan ini. Tapi karena kesibukan begini. Karena ini kan baru melalui masa libur lah, menjelang musim rontok di Australia ini, ada libur Paskah dan lain sebagainya. Nah, di sini pemerintah daerah dalam rangka mengatasi dampak negatif terhadap perekonomian karena pandemi ini, karena COVID-19, lalu menganjurkan kepada penduduk daerah atau negara bagian Victoria ini supaya berlibur, mereka pun memberikan semacam propaganda lah, gembar-gembor bahwa berlibur di Victoria itu banyak kenikmatannya bisa dan bukan itu saja, tapi tiap-tiap yang berlibur itu diberi semacam subsidi $200 untuk biaya penginapan dan sebagainya. Jadi orang tentunya berebut. Nah, terakhir waktu ditawarkan itu $200 itu per person. Ya, nah, satu keluarga. Okay. Jadi disediakan 8.000 waktu itu subsidi, dalam waktu hanya beberapa detik habis. Karena melalui online orang minta. Jadi kami dapat beberapa, kami dapat 2. Jadi dipakailah itu untuk melalak lah kata orang Medan. Itu apa? Dalam rangka menghidupkan ekonomi ya? Iya, karena kan yang paling terpukul itu adalah bidang pariwisata. Sama saja seperti di Indonesia. 80% pemasukan untuk Bali itu dari pariwisata. Tanpa adanya pariwisata internasional sekarang ini. Karena jangan lupa, Bung Izari, di zaman normal sebelum COVID-19 ini, itu setiap tahun hampir 1 juta orang dari Australia ini berlibur ke Bali. 1 juta. Itu berapa uang yang mereka bawa? Karena mereka kalau berlibur ke Bali jauh lebih murah daripada kalau mereka berlibur di Australia. Iya. Coba bayangkan, orang dari Australia Barat, dari Perth misalnya, itu dalam tempo 2 jam sudah bisa sampai di Bali. Sedangkan kalau dia ke Sydney itu perlu makan waktu 4 jam terbang. Dan tentunya di sini lebih mahal dibanding dengan di Bali. Jadi orang Australia ini kan banyak yang backpack itu membawa ransel itu. Ya, backpackers itu. Ya mereka sekarang ini dengan adanya COVID ini mereka tidak bisa bepergian. Oleh sebab itu terpaksalah mereka melakukan hanya kunjungan-kunjungan di sekitar negara bagian, karena pernah ada kalanya di Australia ini di mana misalnya dari satu negara bagian ke negara bagian lain tidak diperkenankan masuk. Karena di negara bagian itu terjadi semacam ya wabah lah, bukan terjadi beberapa orang terjangkiti, terpapar dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak dibolehkan masuk karena takut membawa bibit COVID ini, bibit corona ini. Jadi sekarang ini di Victoria, di Melbourne ini sudah hampir 2 bulan tidak ada orang terkena karena kasus dalam negeri, maksudnya yang datang dari luar negeri, yaitu penduduk yang kembali ke sini, penduduk Australia ataupun warga negara Australia. Mereka ada yang membawa, banyak yang membawa dari India, dari Inggris, dari Afrika Selatan, mereka membawa bibit itu. Tapi trennya udah menurun Bang, COVID ini. Sekarang sudah alhamdulillah, tapi ini terjadi masalah lagi dengan vaksinasi dengan AstraZeneca. Iya betul. Tapi ini anehnya begini, memang betul terjadi pengentalan darah, tapi itu bukan hanya AstraZeneca. Vaksin yang mirip dengan AstraZeneca yaitu Johnson & Johnson yang digunakan di Amerika juga ternyata ada satu yang terkena. Dari sekian juta yang divaksinasi, ada satu yang kena, itu jadi heboh. Padahal kan secara statistik itu tidak bisa dianggap sebagai patokan. Ya, itu. Tapi apa boleh buat, manusia itu memang begitu. AstraZeneca ini seharusnya katanya dari kira-kira 200-300 sampai sekarang 350.000 orang yang divaksinasi, satu yang terkena pengentalan darah. Yang bisa terjadi bahkan tanpa vaksinasi. Nah, aku sendiri yang sudah berusia menjelang 83 tahun harusnya mendapatkan prioritas, tapi masih dengan sengaja barangkali aku juga tidak mau mendaftarkan diri atau belum mendaftarkan diri ke klinik yang letaknya kalau pakai mobil dari rumah ini kira-kira 3 menit, 4 menit sudah sampai. Aku masih menunggulah. Apakah ada barangkali vaksin lain mungkin yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh aku. Sinovac nggak ada? Belum. Kalau Sinovac kan buatan Cina. Ya, betul. Masalahnya
Karena Sinovac ini dianggap hanya sekitar 50% katanya mempan efektif. Karena Cina sendiri membeli Pfizer. Karena Pfizer itu sulit sekali karena harus disimpan. Pfizer itu 97%, Bang. Ya, tapi efikasinya. Betul. Mempannya, dia mujarabnya, manjurnya, tapi dia mesti disimpan dalam suhu 70 derajat di bawah nol. Itu yang menyulitkan. Sedangkan AstraZeneca ini bisa disimpan dalam lemari es biasa, dalam fridge biasa. Dan Johnson & Johnson one single shot, ya. Johnson & Johnson memang one single shot, tapi sekarang jadi masalah. Tapi kalau AstraZeneca mesti dua, ada boosternya. Dan itu juga dikatakan, sebagaimana aku lihat dikatakan oleh seorang ahli dari Indonesia, jarumnya harus minimal 3 cm katanya. Dan tegak lurus. Iya, tegak lurus. Itu untuk masuk bisa. Kalau orang-orang kurus, untung kita dia agak gemuk sedikit. Kalau orang kurus mereka sampai ke tulangnya. Ya, kalau kita bilang tertulang barang tuh. Tertulang. Bisa dibayangkan tuh gesekan. Karena pernah aku ada pengalaman. Kalau boleh cerita. Ini tahun 1960. Jadi waktu aku masih belum juga berusia 22 tahun. Masih 21 tahun. Aku merantau ke India, menyelundupkan emas dan lain sebagainya. Kemudian bekerja di kapal. Kapal namanya Islami. Milik perusahaan perkapalan Mogul Line. India. Kerja di situ jadi tukang kupas kentang. Jadi kalau orang zaman dulu tidak ada alat khusus untuk mengupas kentang itu seperti sekarang. Dulu mesti pakai pisau. Dan karena orang India itu kalau mengupas dari depan ke belakang, bukan macam kita dari belakang ke depan. Kalau kita kan begini. Dia begini. Ini begini. Jadi aku belajarnya begitu. Nah, waktu mau sampai di Afrika, aku ditanya oleh seorang administrator di kapal, kamu sudah punya suntikan demam kuning? Belum. Nanti kau nggak bisa turun gitu ya. Padahal kita mau lihat Tanzania, Mombasa, Ethiopia. Wah, kamu cepat katanya. Dia bawa dokter. Kebetulan malam itu ombak agak keras, dokternya agak mabuk sedikit. Di situlah mereka tuh suka minum. Jadi waktu aku ketok pintunya, waktu dia mau suntik itu, jadi dia tidak bisa stabil. Dia bergeser-geser dari kiri kanan. Terasalah ujung jarum itu ke tulang aku. Gerak. Tapi karena kepingin mau turun, karena katanya makan es krim di Mombasa tuh enaknya luar biasa, ya apa boleh aku tahankan lah. Jadi itulah dia. Kalau disuntik kena ke tulang itu sakitnya bukan alang kepala. Apalagi ketika kapal oleng dan yang menyuntik kita dokter yang sedang mabuk. Ya, betul. Jadi, tapi abang sudah vaksin belum? Belum. Jadi kedua. Aku juga begitu, Bang. Kemarin itu didaftar lah sama anakku. Anakku ini keras sekali. Anak-anak ini, papa harus. Oke lah, ikuti. Didaftarkanlah tanggal 9 April. Di tanggal 9 April di Bogor. Karena kami kan KTP Bogor. Rumah Bogor. Nah, bagus pula aku tengok. Karena kita drive-thru. Jadi kita di mobil, dia datang ke mobil menyuntik kita. Jadi prosesnya, aku teratur rapi, tertata rapi. Kita melewati beberapa pos-pos jaga gitu. Yang pertama pos jaga ini cerita aku sedikit. Jadi aku di samping anakku nyetir. Nah, datanglah 2 orang perempuan muda. Berpakaian merah putih, gitu ya, baju merah, nuansa merah putih. Nah, dia bilang daftar nama, dicek segala macam. Pintu yang kedua, gate yang kedua. Ya bagus juga nih. Tapi kita kan wartawan, Bang. Kita harus tanya dong. Dan mungkin bukan hanya wartawan, orang yang kritis dan orang yang berpikir dengan jernih, yang rasional, itu pasti bertanya, pakai vaksin apa? Jadi aku tanya, Bang, pakai vaksin apa? Terus dia jawab, Sinovac, katanya. Nah, oke. Karena Sinovac lah yang dikirim dalam bentuk materi khusus dari Cina. Sudah jadi barang itu dulu pertama. Itu yang disuntikan kepada Jokowi kan. Nah, masuk lagi aku. Berarti Cina punya nih yang pikiran aku. Kemudian sampai ke meja 2. Dikasih formulir oleh seorang pemuda remaja. Tolong tulis segala macam. Itu anakku yang nulis lah. Nah, aku tanya lagi sama dia. Ini pakai vaksin apa? Sinovac, Pak. Oh, Sinovac. Bagus. Yakin lawak kan? Ya. Nah, masuk yang ketiga, Bang. Nah, di situ ada seorang pria dan seorang perawat. Dia berjubah putih dan aku rasa dia kind of dokter lah mungkin ya. Jadi medical dokter. Aku tanya, kita ini kan cerewet, Bang. Satu cerewet. Yang kedua, aku diajar oleh Pak Said dulu. Yang ngajarin aku di Koran Waspada. Dia bilang apa? Wartawan itu harus selalu curiga. Harus memupuk rasa curiga. Dengan itulah Anda bisa bekerja. Jadi
udah terbiasa dari muda kita selalu bertanya. Semacam ada swasangka, ya, ada semacam kecurigaan. Kutanya, ini vaksin kita apa? Dia bilang juga, Sinovac. Jadi, oh berarti dari Cina ya? Aku bilang gitu. Dia jawab apa? Oh enggak, dari Bandung. Loh. Ya, ini kok jadi agak mix up medis ya. Yang kalau dari Bandung itu kan setahu saya, itu kan merah putih, vaksin merah putih. Aku bilang, kok enggak Pak? Katanya, ada Sinovac. Aku bingung Bang. Loh, kalau kita dikasih yang merah putih, dan aku tahu, yang vaksin merah putih itu tingkat efikasinya itu adalah 53%. Nah, bisa mencapai 56-57%. Kemampuannya, daya keampuhannya. Iya. Loh, jauh sekali. Pfizer itu 97. Katanya di bawahnya itu Sinovac Cina itu 95 katanya begitu. Wah, ini kok jauh betul. Nah, aku tanya, boleh saya lihat? Memang ada tulisan Bio Farma, Bang. Oh, Bandung, Jawa Barat. Bandung. Berarti ini Bandung. Berarti ini merah putih. Aku tanya, bukankah merah putih ini belum diuji coba dan belum lolos uji coba? Menurut berita yang kita lihat itu baru April 2022. Ini apa ini yang mau kepake ini? Nah, jadi karena aku masih berpikir dan belum dapat jawaban, aku bilang mana aku udah nanti aja lah. Ya, Papa baca-bacalah dulu. Ini memasukkan sesuatu benda asing ke tubuh kita. Wah, hati-hati Bang. Umur kita udah kepala 7 aku kan, abang kepala 8. Tidak sembarangan kita memasukkan. Jangankan suntik. Makan makanan saja, kalau masuk nangka, asam urat. Kalau salah makan, asam urat. Apalagi kalau salah suntik. Kan takut laku. Jadi aku bilang, enggak lah, biar Papa pikir lu. Ya agak kesal juga anakku. Tapi aku bilang, itu adalah hak kita. Papa ini benda asing masuk. Siapa tahu daya tahan tubuh kita tidak sama. Karena ini beginilah vaksin aneh Bang. Mungkin bukan aneh, kita yang belum dapat memecahkannya. Pengaruhnya kepada masing-masing orang bisa beda-beda. Oh betul. Betul. Tergantung daripada komorbid Bang. Maaf, ada nggak penyakit bawaan deh. Nah, kan ini kan jadi susah kita. Sedang aku berpikir, siapa tahu kita ada penyakit yang lain. Nah, karena banyak Bang, ada yang kita lihat, ada kasus itu. Ada yang kejang, ada yang bawaannya ngantuk, ada yang bawaannya lapar, itu sering sekali. Nah, aku nggak mau. Tapi bisa begini, kalau boleh dijelaskan, Australia ini awalnya menggunakan AstraZeneca dari Inggris. Tetapi pada waktu yang sama, laboratorium serum pemerintah Australia yang berada di Melbourne itu juga mendapatkan izin untuk menghasilkan AstraZeneca. Jadi AstraZeneca itu ramuannya tetap sama, tapi pabriknya berbeda. Sebab jangan salah, Bung Isari. Jadi sama dengan yang dilakukan oleh Sinovac dengan Bandung kan? Bio Farma mungkin karena kebanyakan juga vaksin itu sekarang ini dan obat-obatan yang disebutkan generik itu kan dibikin di India. Ya betul. Itu dibikin di India, bukan di negeri asalnya. Mungkin itu dari Jerman, mungkin itu dari Prancis, mungkin dari Amerika, tapi dibikin karena yang penting itu kan rumusannya, formulanya, rumusannya sudah cocok, ya sudah bisa mereka bikin. Jadi di Australia ini ada yang didatangkan, tapi ada juga yang dihasilkan di sini. Karena sekarang ini ada kasus-kasus pengentalan darah, maka orang-orang yang di bawah berusia 50-55 tahun di Australia ini akan diberikan suntikan Pfizer. Di atas 55 tahun seperti aku, mungkin kalau sampai divaksinasi akan diberikan AstraZeneca. Tapi hati-hati Bang, karena aku juga melihat AstraZeneca itu di beberapa negara udah ditolak, 2-3 negara udah menolak. Johnson juga udah ditolak sekarang katanya. Tetapi kan awalnya karena Italia, Perancis menolak, Jerman menolak itu dengan alasan-alasan bukan barangkali semata-mata medis, ya, alasan kesehatan. Karena kita tidak boleh lupa antara Eropa dengan Inggris itu, apalagi setelah Inggris sekarang ini melepaskan diri dari Uni Eropa, dari sejak zaman dahulu ada ketidaksesuaian karena mereka suka dipermalukan oleh Inggris. Jadi kita lihat Hitler itu walaupun sebenarnya dikalahkan oleh dengan bantuan Amerika, tapi selalu orang mengatakan itu karena Inggris berani melawan terus-menerus sampai Jerman kalah. Kemudian Napoleon. Nah ini menarik. Kan? Semua orang ingat bagaimana di Waterloo itu bala tentara Prancis di bawah pimpinan Napoleon dikalahkan oleh bala tentara Inggris dipimpin oleh Duke of Wellington. Tapi orang tidak tahu kenapa sampai Prancis kalah waktu itu. Rupanya pada hari pertempuran di
medan laga Waterloo itu, Napoleon menyelap ambiennya. Kabuh ambiennya, tak bisa naik kuda, tak bisa menunggang kuda. Maka dia tidak bisa memimpin bala tentara Perancis. Ya, itulah kalahnya itu karena ambiennya rupanya menyelap. Kata orang Medan menyelap, kata orang kita kambuh kembali. Dan peran sebagai komandan perang itu sangat penting kan? Menyemangati. Zaman itu kan di depan. Zaman itu di depan, bukan iya. sekarang ini. Sekarang ini di dalam ruang barangkali mungkin 1000 kilometer dari Iya, ada situation room sendiri kan? Ya betul. Nah, itu jadi kebencian mereka atau sentimen mereka. Mereka juga melihat Perancis terutama. Misalnya begini, Perancis itu orang Perancis suka makan kodok, suike. Ya. Ketika ditanyakan kepada Perancis, kalian beli suike, beli kodok dari mana? Nomor 1 katanya suppliernya, pemasoknya Turki, nomor 2 Indonesia. Lah, kenapa tidak beli dari Inggris? Oh enggak, Inggris punya bau lumpur. Nah, karena mereka sentimen, Inggris punya bau lumpur gitu. Kita tidak tahu apakah betul kodok itu ada bau lumpurnya, wallahu alam. Tapi begitu sentimennya. Namun, karena demikian, mereka akhirnya membendung ekspor AstraZeneca yang harusnya dikirim ke Australia, mereka bendung karena mereka mau pakai sendiri. Alasannya apa? Mereka mengatakan Australia dalam keadaan aman. Jadi tidak perlu, kita tidak mendesak perlu vaksin ini. Kami yang lebih perlu. Karena keadaan di Italia, di Perancis, dan di Jerman itu sangat-sangat gawat. Itu dia, Bang.